Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi di Rizky Motor Pastinya bersama Dan gue Yogi SRD pastinya. ya elah ada pastinya sekarang ya, kenapa nggak intinya gitu kan ya. Beda lah Pak. Pak, ini kita mau kemana Pak? Kita mau jalan-jalan aja Pak, nggak BTW bapak samping gue ngapain gitu loh. Kardus belakang ini Pak. Jadi hari ini kita mau dual vlog aja, mumpung kita nyoba barang baru ya. Ya kan? Oke, jadi kita nyobain barang baru, karena barang baru ini spesial banget kan ya. Kita beli ya dengan hasil kerja keras kita sendiri selama 5 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah saya nabung dari zaman Firaun masih kecil Pak. Ada ya tuh guys, jadi supaya kalian motivasi juga tuh nabung beli barang kayak gini tuh ya dari kecil. Alhamdulillah selama 20 tahun kebeli juga ya kawan-kawan ya. Bisa bayangkan betapa perihnya menabung selama 20 tahun hanya untuk beli benda sekecil ini kawan-kawan. Kambing. Pak, kanan simpur Pak. Iya Pak. Nama Apa? Look at your phone man. Hah? Cup. Baca. Ya Pak, mari Pak. Jadi namanya alatnya apa nih ya? Ini nama alatnya kalau mereknya sih T-Com VB ya mereknya, tapi banyak orang sih nyebutnya intercom, Bluetooth intercom. Tapi di Bandar Lampung sendiri untuk kayak kita motovlogger ini ya, kita punya sebutannya Beb ya. Yaitu 1, 2, 3 Senjon. Kenapa disebut Senjon? Ada sejarahnya tuh, ntar Beb. Mending di belakang aja deh. Kenapa bisa disebut Senjon? Karena ini dikira Sena ya John gitu. Oke lah, jadi kalau orang awam tuh kalau ngeliat kayak gini tuh dikiranya Senjon gitu kan ya. Iya gitu kan. Let's go, padahal Bapak, permisi Pak, saya mau lewat Pak, tolong ini mah Pak ya. Saya tolong nih Pak, saja Pak. Aduh goblok. Kambing apa itu? Jadi perkedel. Bodoh lah. Nah, jadi hari ini kita bahas Senjon ya. Kenapa dibahas Senjon gitu kan? Karena di Lampung ini kan, Bandar Lampung ini orang-orang lihat kayak gini nih gimana ya? Motovlogger ya. Iya, masih asing gitu Pak ya. Jar, peringatan deh Jar, nggak segangguin gua Jar. Ampun berisik bener. Jadi kenapa Bandar Lampung itu orang itu nyebut ini Senjon? Karena orang-orang kalau orang awam ya Beb tentunya ya Beb ya. Ngomong ini Sena ya. Padahal bukan gitu. Bukan. Jadi ya kadang-kadang gitu lucu gitu. Lurus aja Beb. Apa itu Sena? Sena itu nama orang. Sena itu nama orang kawan-kawan. Ada namanya Sena. Habis itu langsung lo di blok Broron gua. Iya juga ya, maaf Pak ya. Maaf Broron, aku cinta kamu. Tadi disensor itu. Jadi kalau gua ya kawan-kawan ya membuat begini mesennya di Lazada ya. Di Lazada. Jadi bagi kalian yang mungkin nggak kebeli Sena karena Sena harganya terlalu mahal karena nggak terjangkau lah ya. Nggak terjangkau ya bagi kita ini. Jadi kita beli T-Com ini ya Kak. Harganya juga cukup worth it banget, 500.000 ya. 500.000 saja. Ya, 552.000 lah lebih tepatnya ya kawan-kawan. Plus ongkos parkir dan lain-lain ya. Jadi bagi kalian yang memang pengen banget ngobrol sama temennya tuh bisa beli barang nih ya. Lo 500, gue 500. Jadi bisa beli barang satu paket gitu kan ya. Terus ini juga selain bisa ngobrol sama samping kiri sama temen lo gitu kan, bisa denger lagu juga guys. Betul banget. Dan kenapa gue sama Rizky milih ini? Karena satu, harganya murah ya pasti ya. Terus dan nggak murah sih, terjangkau. Ya terjangkau. Bagi kita terjangkau sih ya. Terus juga kualitasnya ya menjanjikan sesuai harga sih ya. Suaranya itu loh. Suaranya ini bersih banget. Kita mau lalu lintas rame juga masih kedengeran banget. Dan lebih serunya lagi kalau pasangan ya Beb ya. Itu kalau namu nggak kedengeran Pak di luar ya. Jadi kalau pasangan mau ngomong agak-agak ambigu ya, agak-agak pribadi ya Pak ya. Kalau goncengan kan, kalau itu kan seru kan pakai ini yang nempel dikit kan, kan. Langsung gua nggak kena ini, tidak ramah pengikanan, gua ada fix. Pak, ini cewek sebelah gue tadi bingung Pak, kok gue ngomong sendiri diliatin. Ya namanya pasangan kan ya. Apa sih gunanya jok belakang kita itu ya nggak sih? Dan selain buat denger musik, bodo amat cornering. Bodo amat, nggak usah dibahas, biarin aja ya. Dan selain bisa denger musik dan komunikasi antar rider, bisa juga buat nelpon ya pastinya. Nah jadi kalau misalkan kawan kalian ada nelpon nih di HP, kalian udah nggak buka celana, nggak usah harus dulu apa nih gitu, nggak usah, langsung klik aja, ada tombol teleponnya, gambar telepon, tinggal tag, langsung nyambung. Jadi
kita itu kayak helm itu bener-bener ada fasilitas nelpon, denger lagu, ya kayak mobil sih ya jatuhnya ya. Jadi ini tuh kalau lagi touring ya, enak banget. Asli touring Pak. Jadi kita nggak di jalan itu nggak bete gitu loh, nggak cuman ngeliatin jalan, ngeliatin mantan. Mantan. Iya. Apalagi kalau ngegunjingin orang ya naik motor kan, enak banget nih ketemu mantan sama cowok barunya itu kan. Kita senjonan, udah. Lo geber lo geber nih. Tolong, nggak tahu nggak ada kita ngobrol gitu kan ya. Kayak sekarang kita ngomongin si Sunrise Motovlog ini dia nggak tahu kan ya, udah helm merah kan. Helm merah, pantat gede. Ampun orang ini kesel. Kamera ngadep langit. Iya, udah Sunrise Vlog udah amat. Kalau nonton ini ya vlog udah. Nih, tapi BTW ada helm baru loh. Kita deketin dulu helm baru. Jadi ceritanya ada helm baru nih guys. Teman kami alhamdulillah selama nabung 200 tahun kebeli juga kawan-kawan helm AGU kawan-kawan mereknya. Bener, helm impor dari jauh di sana. Thailand kawan-kawan ya. Thailand. Setelah dia jual satu buah R1M. Helmnya lihat helmnya. Ganteng, helmnya ganteng kali Pak, helm kau Pak. Ayolah, aku tengok itu ganteng kali. Baru wah itu kayaknya kan joget-joget kan ada. Kalau efek helm baru gitu emang. Aku sudah bilang sama dia kok aku ini tengok helm dia pantas sekali dia itu helmnya gitu ya. Pantas sekali tuh sudah aku bilang. Kok ini lah itu. Nah, aku suruh tapi kata mau dia kenapa lah? Mungkin kampas kuplingnya sudah habis deh. Mungkin silcak pecah lah. Ngomong apa kita nih Pak? Nggak apa-apa lucu lah. Nanti nggak ngerti pada. Iya, enggak pakai bahasa Indonesia tapi logatnya logat inilah Pak. Oh iya, kita cakap bahasa Indonesia aja ya. Iya, mulai kan Ipin, mulai bahasa namanya keluar. Ipin, mana Ipin? Ambing. Awas Pak, motor kiri, tapi lambat, tapi jalur cepet. Kadang-kadang lucu gitu. Nggak apa-apa. Ya kita harus saling menyayangi lah di jalan ya. Kita mau kalau bisa mau peluk cuman susah Pak ya. Apa tuh tadi? Aduh, anaknya medok pasti itu. Ini jalan-jalan aja di siang bolong ya guys. Jadi kalau kita orang San Morinya ya karena gue bangun siangan sorry nih Mbak Ben. Iya Pak, kamu siangan banget Pak. Jadi ini gara-gara gue kesiangan guys. Semalam itu live sampai jam 2 ya. Karena gue bener-bener galau sih Beb intinya Beb. Kenapa sih kamu galau Pak? Jadi gini ya Beb ya, gue pengen curhat dikit gitu kan. Gue ini gimana ya? Allah Akbar. Jangan ditiru ya guys. Banyakan makan micin gitu lah. Ya generasi micin. Nah gue nih sayang banget sama cewek Beb. Tapi cewek lagi. Iya Beb, tapi kayak mana ya? Ceweknya tuh cuek bener ya. Terus giliran gue minta romantis dia ya gitulah Beb. Kadang-kadang sedih. Sabar Pak ya. Iya Beb, gue sedih banget Beb. Kanan Pak. Iya kanan Beb. biarin tabrak terus sampah itu kan badannya aja ya kan badannya aja ya kan ngapain motor apa aku kerjaan kamu Pak motor miring Pak nanti jatuh kapok badan hancur motor juga hancur ya. Oke lanjut ke masalah wanita tadi Pak. Iya Pak, jadi gue ini galau Pak ya gimana lah Pak, padahal gue tuh sayang banget sama dia ya dia oh Beb oh my god Beb gabungan gabungan Beb kalau gua selalu aja kalau nggak nyebut aja nyebutnya selalu aja kan karena aman. Nah kan Selip belum zona aman bisa dikejar. Aman Pak aman. Aduh Pak saya kehalang Optimus Prime Pak. Duk sumpah keringet dingin gua anjir. Gua ngeliat lo kaget gua juga kaget anjir duk. Iya, dah. Pembahasan dapat langsung ke sini, oke? Oke. Asma. Kambing. Lanjut Pak, cewek Pak. Jadi gue tuh sayang banget sama dia, tapi dia terlalu gimana, Beb. Jadi gue ya udahlah. Gue tuh kadang ibaratnya kita itu motor gitu ya, ada bensinnya gitu ya. Masa yang kita gaspol terus kan ya, sedangkan ceweknya ditarik gitu lah. Kok gimana Pak? Kok gua nggak nyambung sih motor ada bensin gini Pak ya, ibaratnya gini, kita ibaratnya gue sama dia tuh ya, ibaratnya gue motor. Ya. Motor kan gerak ada bensin nih. Nah, gue yang gaspol terus Beb. Tapi bensinnya dikit. Tapi enggak, gue yang gaspol terus Beb. Cuma ceweknya minta ditarik terus, ngerti nggak? Jadi wajar dong kalau bensin gue habis lama-lama. Jadi bensin itu ibaratnya perasaan gitu loh. Iya. Tapi ya
selagi gue masih bisa bertahan, gue bertahan aja lah ya. Nyanyi dong. Aku bertahan. Oke, cukup, nanti copyright. kanan. Nih gue pengen nanya nih sama lo nih. Yo, oke. Lo kan motovlogger baru nih di Bandar Lampung nih. Iya, Pak. Nah ini yang pengen gue tanya. Lo ikut pengen jadi motovlog itu kenapa sih? Alasan utamanya ya? Ya, lo kasih tahu nih buat kawan-kawan yang mungkin pengen jadi motovlog juga. Iya, sebenarnya terus terang gue awalnya cuma iseng-iseng ngeliat motovlog di YouTube. Gue yang video pertama tuh siapa ya? Jody kalau nggak salah. Yap. Bapak Jody motovlog, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah dia. Ya, kiri Pak ya. Ya, Nah, jadi gue ngeliat Jody tuh dia sebenarnya cuma jalan-jalan santai aja kayak kita ini. Terus dia ya kayak ngebahas sesuatu apa gitu kan. Kok kayaknya seru gitu. Terus gue searching lah apa sih ini. Jadi gue dengan bodohnya gue nyari keywordnya di Google itu naruh kamera di helm dan bodoh banget kan. Terus Ya udah jadi gitu. Kayaknya gue putuskan, oke, kayaknya gue bakal terjun di dunia motovlog deh. Karena kita kan tinggal di Lampung nih Pak ya. ya. Terus gue iseng-iseng searching pakai hashtag motovlogger Lampung. Ternyata ada Pak. Motovlogger Lampung ya. Ya. Siapa itu? Waktu itu sih saya ngeliat videonya Bapak Yor Motovlog ya. Oh, Yor ya. Yang helmnya dipakai tinja. Nah, terus Ya dari situ gue lihat ternyata motovlogger Lampung ada tuh. Dan ya biasa lah di YouTube kan ada rekomendasi video gitu kan. yo Itu ternyata banyak akun-akun lain, akun Bapak juga ada Pak. Terus yang lain-lain juga. Dan gue coba cari di Instagram akhirnya. tuh guys ya, jadi benar-benar sosial media itu benar-benar mempengaruhi juga Bener ya. banget. Jadi bagi kalian memang benar pengen ikut motovlog gini loh. Maksud gua kalau emang mau jadi motovlog itu capek ya sebenarnya Beb ya. Ada enaknya, ada capeknya juga ya. Ya pokoknya kalau gue sih sejauh ini masih seru-seru aja sih Pak. Nah, jadi tapi beda Beb sama yang mikirnya itu pengen langsung cepet set pengen langsung. Gue itu pengen langsung. Ibaratnya kasar ngomong terkenal Iya. ya, Beb ya. Kambing. Jadi langsung jadi misalkan kita itu pengen jadi motovlog itu ya, nggak harus dengan Instan. instan. Jadi harus ada gimana ya, harus ada prosesnya dulu. Iya. Gua aja dulu ibaratnya pakai HP juga kan ya, awal-awal HP lo bayangin. Ya gue sempat nonton video-video lo yang lama tuh. Kamu enak lah action kan. Nah itu makanya bagi kalian yang masih pengen kanan, kita ke arah jalan tadi, ikutin aja sayang ya. Jadi misalkan kita itu pengen jadi motovlog itu nggak harus dengan alat-alat yang lengkap dulu ya. Adanya alatnya handphone nih, kreativitas aja pakai handphone. Dan kalau emang nggak tahu gimana cara naruh handphone di helm ya, tutorial itu juga ada. Banyak banget, bener. Banyak aja, gampang banget. Sebenarnya kadang heran juga sih sama orang, bang itu kayak mana cara masukin HP nenek. Sebenarnya itu mereka tidak mengecek tapi pengen nanya gitu kan ya. Tapi kalau gua ya sebelum nanya gue tuh cari dulu gua. Kalau udah nggak ketemu baru nanya Pak ya. Baru iya di YouTube itu kadang yang mereka tanya itu di YouTube itu ada sih kebanyakan. Iya. Dan gua harap sih nih lo kan lo motovlog Beb ya, masih baru nih. Gua yang sebagainya ibaratnya gue itu udah lebih dahulu ya berkecimpung, bukan maksudnya gua lebih tinggi atau enggak. Nah ini lebih share pengalaman aja. Kalau jadi motovlogger itu kita juga harus lebih menjaga ya ibaratnya ya, panutan. Iya, contoh guys ya, bisa kayak gue godain cewek untuk jomblo-jomblo, ada yang ngikutin ya. Selagi selagi batas normal ya nggak apa-apa, cuma hati-hati juga ya, karena memang sosial media ini bahaya banget bagi kalian yang memang pengen jadi motovlog tapi ikut kontennya itu berlawanan arah gitu. Kontennya jangan yang negatif lah. Iya, itu kontennya. Kadang gue juga nonton motovlog ya, mungkin bukan motovlog sih, cuma mereka yang nge-share video yang inilah jadi jalan raya jadi sirkuit lah. Terus yang waktu itu pernah kasus besar motovlogger juga ya, pasti kalian tahu lah, bisa disebut lah ya, kasus besar itulah ya, gara-gara satang tapi merusak segalanya. Itu hati-hati. Kalau yang nontonin Indo Motovlogger dia pasti tahu lah ya.